Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Ada. Oke, sebetulnya nama kamu siapa? Putri. Kelas berapa? Kelas 10. Oke. Ada apa, Putri? Ada permasalahan apa? Kira-kira Keluarga. keluarga. Ya, sebelum kamu cerita, saya jelaskan dulu ya asas-asas tentang konseling ini. Gitu. Ada beberapa yang harus kamu kunci ya disebutnya. Yang pertama itu asasnya itu ada asas kerahasiaan, yang mana setiap cerita yang kamu keluarkan gitu ya, insya Allah saya tampung dan saya kunci juga gitu untuk tidak disebarkan ke siapa-siapa. Itu namanya asas kerahasiaan. Yang kedua, diharapkan supaya untuk lebih jelas lagi gitu ya permasalahan dari apa, dan mungkin bisa jadi buah solusi gitu, itu kamu harus melakukan yang namanya keterbukaan. Jadi yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, boleh diceritakan? Buat monok di Darussalam itu udah dibantuin sama orang. Kemudian keluar dari situ. Aku gak enak udah dibantuin malah keluar gitu kan. Makanya aku betah-betahin di pondok. Kemarin tuh aku nyari-nyari telepon nggak ada. Oh, mau cerita juga? Karena itu aku nelfon sama mama, karena ayah nelfon sama wadah. Mama yang ngomong gini-gini, saya maaf belum bisa ini, karena aku nggak apa-apa, karena yang sedih kamu keluar apa enggak gitu. Jadi kalau kamu keluar pondok, terus kita kata mama juga bilang mama gak ada yang sama sekali, jadi kepikiran gitu kan. Aku mau cerita mungkin nggak bisa Karena aku nggak ada itu. Terus jadi aku diam nangis di kamar, dikira teman-teman aku habis berantem sama adik kelas. Padahal bukan. iya pas. Jadi aku nggak berani cerita ke kamu karena gak bakal mungkin nutupin rahasia, kan termasuk juga ayah. Iya betul. Memang cari temen yang sebenarnya bukan temen ya, orang yang bisa buat kamu lega lah gitu ya. Ceritain setiap emosi yang kamu miliki itu kan penting sekali ya disebutnya gitu. Emosi itu memang harus dikeluarkan, tapi mungkin dengan cara-cara yang baik. Mungkin dengan cara ini aja kamu ibarat kata lagi ngeluarin emosi gitu. Nah mungkin permasalahan yang kamu alami itu tidak mungkin tanpa ada ini ya gitu, tidak mungkin disebutnya tuh tanpa ada hikmah gitu baliknya gitu ya. Tapi sekarang itu kamu ngerasain kayak gimana, atau mikirinnya kayak gimana perasaan kamu ketika melewati hal-hal tersebut gitu? Kayak kemarin juga aku suka bunuh diri, Mau bunuh diri? Allahumma. aku capek dari keluarga mama lagi berantem hebat, terus mama sama ayah mau pisah, terus adik-adik aku nggak ada ngurus, aku lagi sibuk nyari, maksudnya lagi kerja gitu kan di luar. Pas kerja juga kadang suka kepikiran gitu. Oke, terus kira-kira apa yang paling kamu rasakan gitu ya atas kejadian kemarin, misalkan dari kejadian-kejadian yang kamu alami, misalkan orang tua ribut dan segala macam, apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan? Kayak benar kayak anak juga harus dapat bimbingan dari orang tua gitu ya. Sedangkan kan dari keluarga kecil aku teh anaknya banyak gitu, ayah sama mama dan bokap. Jadi aku teh termasuk salah satu anak yang kurang diperhatiin. Oh, karena mungkin menganggapnya kamu bisa Padahal enggak. juga butuh bimbingan. Tapi kamu belum pernah nyoba buat ngobrol gitu sama orang tua, bahwa aku tuh sama juga gitu butuh bimbingan gitu? Enggak sama sekali. ada debat sama ayah. Debat sama ayah. Oke, bisa tarik nafas dulu biar lega. Tarik nafas, aku bantu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Sekali lagi,
tarik nafas, keluarkan, alhamdulillah. Itu ya, setidaknya emosi yang kamu miliki sedikit banyaknya sudah terkeluarkan. Oke. Nah, misalkan ini ya, kita akan mencoba satu metode gitu kan, seolah-olah nanti kita bisa ini ya, bisa tukar bangku gitu ya, atau kamu mau bermain sendiri tidak apa-apa. Ini namanya adalah sistem kamu memerankan dua peran. Kamu paling sering ini sama siapa debat? Ayah. Sama ayah. Kamu rasa ayah kamu gimana? Ini apa orangnya? Pilih kasih. Pilih kasih. Oke. Nanti kamu bisa berperan sebagai Fitri juga sebagai ayah. Kamu bisa memerankan dua peran itu. Misalkan nanti di sini Fitri, di sini ayah gitu ya. Apa aja atau kejadian apa aja misalkan yang kamu tangkap gitu, yang pernah kamu tangkap gitu, perdebatan kamu dengan ayah gitu. Dan kira-kira ayah tuh mikirnya kayak gimana? Gitu. Paham tidak? Oke, kita mulai ya dengan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nanti ini Fitri, di sini ayah. Nanti kamu bisa misalkan ini Fitri, ayah ngomong gini, Fitri dengerin. Nanti ayah kamu pindah sebagai ayah, kamu pindah juga sebagai Fitri, gitu. Coba silahkan. Ayo. Ya, ayah aku ngertiin teteh sih. Teteh kan juga kan ngertiin kayak si abang, kayak si AA, kayak si Dede. Mama juga kayak teteh nggak pernah diperhatiin gitu. Bukan teteh memiliki kasih sayang, cuma juga perlu gitu, ada nggak peduli gitu kan. Teteh juga pengen didengar tanggapan teteh tuh kayak gimana, cuman ayah tuh mikirin perasaan ayah terus, gak pernah mikirin perasaan teteh. Kayak tentang sekolah juga ayah harus ikutin, harus kata ayah gimana, gak pernah ngedengerin kata teteh, kata mama. Ayah keras kepala banget. Terus ayah kadang suka bilang teteh males gimana pun gitu. Cuma kan ayah juga kan teteh juga kata mama ini mirip sama ayah, cuma ayah selalu nyalain teteh. Jawaban ayah kira-kira bagaimana? Sebenarnya tuh ayah pengen yang terbaik buat teteh. Dari sekolah juga ayah tuh pengen teteh mondok 6 tahun. Bukan ayah ngelarang teteh buat bersosialisasi di luar sama teman-teman teteh, cuma ayah pengen teteh juga belajar tentang akhirat buat bekal di sana. Bukan ayah selalu mikirin tentang ayah harus gimana, harus dengerin kata ayah. Ayah juga suka ngedengerin omongan teteh, cuma ayah pengen yang terbaik buat teteh. Bukannya ayah gak mau teteh sekolah di luar, boleh, cuma harus mondok teh. Ayah juga sebenarnya gak pilih kasih sama abang sama dede. Ayah juga merhatiin teteh, cuma diem teteh gak pernah ngeliat aja gitu. Terus kalau tentang mama juga, ayah juga suka ngedengerin omongan mama. Cuma kan balik lagi ke awal, ayah pengen yang terbaik buat teteh. Mau sekolah dipondokin gitu, bukan sekolah bebas. Ayah takut teteh pergaulan bebas, apalagi di luar sana sekarang banyak remaja yang udah hamil di luar nikah kan. Jawaban sekali lagi. Cuma gimana ya, kita juga kurang gitu kan deket sama ayah. Ayah lebih sering di luar rumah. Ayah tuh jarang banget ngedengerin tentang teteh, cerita teteh. Teteh tahu bagus dipondokin, cuma teteh juga pengen ngerasain sekolah di luar, bersosialisasi sama teman-teman teteh. Mau gimana pun itu juga, iya teteh tahu ayah niatnya baik, pondokin lagi. Cuma emang ayah tuh gimana ya, nggak pernah ngedengerin cerita teteh gitu. Teteh juga
ngejaga jarak sama teman-teman teteh yang kemarin yang pergaulannya bebas. Teteh juga mikirin ayah, teman-teman teteh yang mondok yang udah sekolah luar pada buka kerudung, sama mikirin ayah teteh nggak buka kerudung, cuma ayah takut ayah kena dosa. Jawaban sekali lagi dari ayah. Iya, itu maksud ayah tuh. Teteh takut, ayah tuh takut teteh ikut-ikutan sama yang di luar. Ayah takut teteh mau dibilang menjalik kayak yang di berita-berita hamil di luar nikah, ngerokok, segalanya. Terus tuh ayah nggak mau akhlak teteh, adab teteh yang di pondok dulu tuh hilang. Ayah pengen hafalan-hafalan teteh di murojaah lagi, yang udah lama teteh gak murojaah lagi karena dunia luar yang udah mengaruhi teteh. Ayah pengen yang terbaik buat teteh, bukan ayah jahat, maksud ayah jahat, dan yang terbaik. Cuma mungkin pemahaman ayah sama pemahaman teteh tuh berbeda. Teteh mikirnya gimana ayah. Oke, berarti tadi sudah melaksanakan ini ya, konseling ya. Udah. Itu dengan teknik kursi kosong gitu. Alhamdulillah sudah lega kan? Sudah bisa menerima? Bisa. Gitu ya. Tadi kamu udah bermain peran gitu ya, bisa disebut juga gitu. Kamu dengan ayah kamu gitu. Nah, sejatinya yang namanya manusia itu pasti akan selalu diberikan permasalahan. Cuman tergantung kamu menyikapinya tuh bagaimana. Seperti contoh yang tadi itu sebetulnya ada kesalahpahaman ya, kesalah tafsiran antara kamu dengan ayah gitu. Ayah itu ngomongnya begini, kamu tuh begini gitu kan ya. Tapi itu semua sebetulnya bisa diselesaikan ketika kamu melakukan komunikasi yang baik dengan ayah gitu. Misalkan contoh bertanya gitu ke ayah, kenapa ayah kok saya bisa ayah kok bisa begini ke saya gitu. Tadi kan kamu bilang itu karena ayah itu dianggap, bagaimana rasanya ketika sudah ngobrol dengan ayah kamu sendiri? Alhamdulillah kalau begitu ya. Dan pada akhirnya mah kamu diperlakukan seperti itu bukan berarti kamu itu tidak disayang oleh orang tua atau tidak diperhatikan. Sebetulnya mungkin salah satu metode pendidikan dari ayah kamu tuh ya begitu. Kenapa kamu harus mondok dan yang lainnya gitu kan ya, yang mungkin kamu berpikiran itu tuh ayah tidak senang sama kamu atau misalkan mau menjauhkan kamu dengan keluarga, ya tidak begitu gitu ya. Ada alasan-alasan tertentu yang mungkin tujuannya baik, hanya kadang-kadang kita mencernanya itu sulit gitu ya, apa yang dimaksud oleh ayah gitu ya, meskipun ada debatnya juga. Dan siapa tahu gitu ya, ayahnya lagi memang banyak pikiran-pikiran, namanya juga kepala rumah tangga ya, pasti ingin membenahi keluarga gitu sedikit demi sedikit. Makanya kamu harus bisa menerima itu gitu ya. Tapi sudah menerima, sudah bisa memaafkan ayah, sudah. Oh ibu, bener ya. Berarti sudah gitu. Kalau misalkan permasalahan yang kemarin yang menurut kamu ayah tidak begini, ya buktinya kalau apa-apa teteh, apa-apa teteh, artinya kamu tetap diperhatikan sama ayah. Saya juga pernah dulu kamu nanyain ya ayah gimana Fitri gitu kan, saya mau ini ke sana masih belum, itu kan bentuk perhatian dari ayah gitu ketika bertanya seperti itu juga gitu ya. Nah begitu mungkin untuk konseling kita. Alhamdulillah kalau misalkan sudah lega ya, mungkin kalau ada hal-hal yang masih mengganjal nanti kita lanjutkan lagi gitu ya, pertemuan kita gitu. Banyak sebenarnya yang harus kita benahi gitu ya dalam diri kita. Yang paling penting itu adalah penerimaan. Kadang kita suka mikir memang ya, kok orang lain mah enak, kok adek mah enak, kok yang lain mah bisa ini bisa itu, bebas dan segala macam gitu. Justru Allah mengirimkan sebuah permasalahan ke kamu itu buat kamu supaya satu belajar.